Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Sari Widya Utami di mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masalah faktor produksi pertanian. Nah, minggu sebelumnya kita sudah mencoba mendiskusikan tentang unsur-unsur dan ciri-ciri pertanian. Oke, sudah siap ya untuk pertemuan kita kali ini? Mari kita mulai. Oke, setelah kalian belajar pada materi pertemuan kali ini, yaitu tentang faktor produksi pertanian, harapannya nanti kalian mampu menjelaskan jenis faktor produksi pertanian, yang kemudian kalian juga mampu menjelaskan keterkaitan antar faktor-faktor produksi pertanian tersebut. Oke, kita mulai ya. Baik, bicara faktor produksi pertanian, ada 3 faktor produksi pertanian. Yang pertama adalah faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi modal, yang ketiga adalah faktor tenaga kerja. Mari kita mulai dengan faktor produksi yang pertama, yaitu faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah tanah, dan yang kedua ada iklim. Nah, kita coba mulai dari yang awal dulu, yaitu tentang tanah. Nah, apa sih tanah itu? Oke, jadi tanah dapat kita artikan ke dalam 2 ilmu ya. Yang pertama yang kita sebut dengan ilmu pedologi, yang memandang tanah sebagai ilmu pengetahuan murni, jadi benar-benar tanah sebagai tanah. Dan yang satunya lagi adalah edafologi ya, di mana tanah ini merupakan tempat tumbuh tanaman. Nah, bicara masalah tanah, tentunya kita tahu ya kalau dunia pertanian pasti membutuhkan tanah sebagai media untuk menanam. Oke, tentu saja. Nah, media untuk menanam itu merupakan salah satu dari fungsi tanah saja. Sebenarnya ada beberapa fungsi dari tanah. Kita bisa lihat pada slide ya. Yang pertama, tanah itu juga merupakan habitat bagi mikroorganisme tanah. Kita tahu di dalam tanah itu terdapat berbagai macam organisme ya, baik makro maupun mikro. Makroorganisme misalnya ada cacing, kemudian ada ulat tanah dan sebagainya. Sedang untuk mikroorganisme misalnya ada bakteri, ada jamur, ada virus misalnya seperti itu. Nah, selain sebagai habitat dari organisme tanah, tanah itu dipandang dari ilmu edafologi ya, tentunya tanah merupakan medium utama untuk tumbuh tanaman. Jelas ya, pasti tanaman tumbuh di atas tanah secara umumnya, walaupun ada teknologi yang lain ya. Oke, kemudian tanah itu juga berfungsi sebagai cadangan air dan juga untuk purifikasi air. Dan yang keempat, tanah itu juga berfungsi untuk mendaur ulang nutrisi atau unsur hara dan juga limbah organik. Jadi macam-macam sekali ya fungsi tanahnya, dan tidak lupa ya, tanah juga merupakan engineering medium. Jadi tanah itu merupakan tempat berjangkarnya berbagai macam bangunan ya, seperti saat ini kita sedang berdiri di atas tanah. Oke, sudah ada gambarannya tentang tanah. Nah, tentunya dalam bidang pertanian, tanah ini memegang peranan yang penting. Sebagai media tumbuh tanaman, tanah itu menyediakan air, menyediakan unsur hara, tempat berjangkarnya angkar. Jadi memang sangat vital. Jadi jelas betul bahwa tanah merupakan faktor produksi alam dalam produksi pertanian. Jadi pertanian ini sangat tergantung dengan tanah, bagaimana kondisi tanahnya, apakah tanah subur, tanah kritis, dan lain sebagainya. Oke? Ada gambaran ya? Ya, kita lanjutkan. Oke, sedikit kita bicara masalah tanah ya. Tanah juga dapat diartikan sebagai kumpulan fraksi pasir, debu, dan lempung. Oke, padahal ya kalau kita melihat tanah ideal gitu, ideal bagi pertanian ya, tanah itu terdiri dari mineral ya. Di sini terlihat ada 45%. Kemudian ada bahan organik 5%. Nah, bahan organik dan mineral ini merupakan komponen padatan tanah. Sementara 50%-nya tanah itu terdiri dari
air dan udara yang mengisi pori-pori tanah. Nah, jadi kenapa tanah itu penting dalam dunia pertanian ya? Kalau kita lihat dari komposisinya, komposisi yang ideal atau seimbang nantinya akan membantu dan mendukung tentunya ya produksi tanaman, suplai air yang cukup, dan juga kondisi penghawaan atau udara dalam tanah yang baik akan mendorong proses pertumbuhan tanaman dengan optimal. Nah, ketika tadi saya sampaikan ada fraksi pasir, debu, dan lempung ya. Ini juga penting karena apa? Lempung ini mengandung berbagai mineral tanah, dan dimana unsur dari lempung ini menentukan mudah tidaknya nanti tanah menyimpan unsur hara yang ada. Nanti kalian akan belajar di lain kesempatannya. Dan yang di sebelah kiri ini merupakan penampang vertikal ya dari tubuh tanah atau yang kita sebut sebagai profil tanah. Dari atas ada horizon U, bawahnya A, E, B, C, dan R. Nah, ini bicara kita tanah ideal. Pengetahuan akan tanah ini nantinya akan penting dalam menentukan jenis pengolahan tanah yang tepat untuk jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani. Nah, sebagai salah satu faktor produksi alam, tentunya diharapkan tanah yang digunakan merupakan tanah yang subur dengan kandungan atau komposisi dari tanah yang ideal, dari kandungan bahan padatnya dan juga kandungan air maupun udara yang mengisi pori-porinya. Oke, sudah paham ya? Nanti kita akan bicara lagi tentang tanah di lain kesempatan. Baik, kita masuk ke dalam faktor produksi alam yang kedua, yaitu iklim. Nah, seringkali orang agak sedikit bingung ya, terkecoh antara iklim dan cuaca. Mungkin kalian sering melihat di berita televisi ya, misalnya perakiraan cuaca hari ini, bukan perakiraan iklim ya. Karena apa? Karena yang disebut dengan cuaca merupakan keadaan rata-rata udara harian di suatu tempat ya. Beda dengan iklim. Kalau iklim merupakan keadaan rata-rata udara di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk data iklim biasanya diambil minimal 30 tahun. Oke, jadi berbeda ya iklim dan cuaca. Kalau kita bicara keadaan harian, itu masuk cuaca. Tetapi apabila itu sudah masuk dalam jangka waktu tertentu, tempatnya tertentu, itu masuk dalam iklim. Nah, iklim ini sebenarnya terdiri dari beberapa unsur ya. Di antaranya ada suhu udara, ada kelembaban udara, ada curah hujan, tekanan udara, angin, radiasi, dan evapotranspirasi. Nah, unsur-unsur iklim tersebut tentunya akan mempengaruhi keadaan iklim baik secara makro maupun secara mikro. Ini ya, ada iklim makro, ada iklim mikro. Nah, iklim ini tentunya akan berpengaruh terhadap yang pertama, karena kita sedang bicara masalah pertanian ya, tentunya terhadap pertumbuhan tanaman atau yang kita sebut sebagai iklim mikro. Nah, iklim mikro ini bisa kita tandai yaitu kurang lebih 2 meter dari permukaan tanah atau sampai dengan pucuk tertinggi dari tajuk tanaman. Itu masuk dalam iklim mikro. Jadi kondisi udara pada sekitar tanaman sampai dengan pucuk tertingginya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan bagi tanaman tersebut. Nah, secara iklim makro biasanya bisa kita berikan contoh gampangnya akan mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya ketika tinggal di daerah yang panas, biasanya orang memilih untuk menggunakan pakaiannya tidak terlalu tebal. Berbanding terbalik ketika berada di daerah yang dingin, pasti orang otomatis menggunakan pakaian yang tebal. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi dunia pertanian, sebenarnya makro dan mikro ini sama penting ya, tetapi yang lebih harus diperhatikan untuk bisa kita kendalikan adalah iklim mikronya, yaitu 2 meter di atas tanah atau sampai dengan pucuk tertinggi dari tajuk tanaman, dan juga kita tarik garis vertikal ke dalam tanah. Jadi iklim mikro ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, bicara masalah iklim ya.
paling tidak kita sedikit mengenal penggolongan iklim. Nah, yang pertama yang disebut dengan iklim dunia yaitu penggolongan iklim berdasarkan letak lintangnya ya, atau garis lintangnya. Jadi kalau saya tanya Indonesia beriklim apa? Pasti jawabannya tropis. Ya, betul, karena Indonesia berada di antara 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara dan juga 0 derajat sampai 23 derajat lintang selatan. Jadi kita masuk dalam iklim tropis. Nah, selain ada iklim tropis ya, berdasarkan letak lintangnya, ada iklim subtropis, ada iklim sedang dan iklim dingin. Oke. Nah, dalam dunia pertanian salah satu jenis pembagian iklim yang penting yaitu yang disebut dengan iklim Junghun. Nah, Junghun ini membagi atau menggolongkan iklim berdasarkan ketinggian tempatnya. Jadi yang pertama ya, ketinggian 0 sampai 600 meter dari atas laut itu merupakan daerah panas. Kemudian 600 sampai 1500 merupakan daerah sedang. 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut itu merupakan daerah sejuk, dan di atas 2500 meter di atas permukaan laut merupakan daerah dingin. Nah, tentunya adanya pembagian antara daerah panas, sedang, sejuk dan dingin akan menentukan jenis vegetasi atau jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Ya, misalnya pada daerah panas, padi dan tebu dapat tumbuh daerah panas. Kemudian kita naik ke daerah sedang, biasanya dapat tumbuh ada jenis tembakau, ada kopi dan ada coklat. Kemudian di daerah sejuk ya, tanaman yang bisa tumbuh ada kopi, ada teh, ada kina, ada sayuran. Sementara untuk daerah dingin yaitu di atas 2500 meter di atas permukaan laut, biasanya tidak ada tanaman budidaya. Oke, jadi penting ya kalian memahami pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat nanti supaya kalian bisa menentukan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ketinggian daerah tertentu. Oke, jadi jelas sekali iklim ini merupakan salah satu faktor produksi alam karena akan sulit dikendalikan oleh manusia, sehingga produksi pertanian pasti akan tergantung dengan iklimnya. Ya, salah satunya tadi dalam menentukan jenis tumbuhan atau tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Ada gambaran ya? Harus dong. Nah, dewasa ini ya, sekarang ini sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar adanya anomali iklim ya, atau perubahan iklim, di mana perubahan iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ya, tidak hanya pertanian. Nah, adanya perubahan iklim yang tidak menentu ya, kalau di pertanian itu tentunya akan sangat mempengaruhi produksi pertanian. Biasanya dapat menyebabkan apa? Gagal panen. Nah, gagal panen ini apakah begitu saja terjadi? Tidak ya, tentunya ada penyebabnya. Nah, biasanya ada serangan hama, kemudian ada banjir, ada kekeringan, di mana faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kegagalan panen dari suatu budidaya tanaman. Kenapa ya? Karena iklim ini tidak bisa kita kendalikan dengan mudah ya, karena iklim ini merupakan bagian dari alam. Oke, sementara untuk manusia itu sendiri, ternyata iklim ini juga akan mempengaruhi masalah kesehatan ya, salah satunya bisa menyebabkan wabah penyakit. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita mampu mengendalikan kondisi iklim tetapi dengan cara memodifikasi suatu keadaan. Apakah nantinya tanaman yang kita sesuaikan dengan kondisi iklim, atau bisa jadi kita berusaha menyediakan suatu keadaan iklim ya yang sesuai dengan tanaman. Misalnya itu bisa kita aplikasikan dalam greenhouse ya, atau rumah kaca, mungkin secara manual ataupun secara agak modern ya, terotomatisasi. Jadi kondisi suhunya bisa kita atur, tekanannya bisa kita atur, kemudian pencahayaannya juga sama. Untuk apa? Tentunya untuk mendukung proses budidaya tanaman. Jadi ini menjadi PR kita bersama ya, betapa pentingnya iklim dalam
produksi tanaman. Oke, kita lanjutkan dulu. Baik, tadi kita bicara masalah faktor produksi alam. Sekarang kita coba masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor produksi modal. Nah, apa sih modal itu? Modal merupakan barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru. Jadi modal itu tidak hanya uang saja ya. Ya, oke. Nah, dalam produksi pertanian, modal itu ada dua ya, yang kita sebut dengan modal tetap dan juga modal tidak tetap. Nah, modal tetap artinya modal ini digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Misalnya ada apa? Tanah atau lahan ya. Kemudian yang kedua ada mesin pertanian. Ini merupakan modal tetap. Dan sebaliknya ada modal tidak tetap. Apa saja sih modal tidak tetap ini? Di antaranya untuk faktor modal ya dalam budidaya pertanian ini, yang paling jelas adalah bibit, kemudian ada pupuk, kemudian ada obat-obatan ya atau pestisida. Nah, untuk tiga hal tersebut kenapa disebut dengan tidak tetap? Karena tiap musim belum tentu jumlahnya sama ya. Ketika misalnya luas lahan atau luas penanaman itu ditambah ya, otomatis jumlah bibit yang diperlukan juga bertambah, pupuk yang diperlukan juga bertambah. Makanya ini disebut sebagai modal tidak tetap ya, karena tergantung dengan seberapa luas atau jumlah produksi yang ingin dicapai. Oke, jadi ada gambaran ya antara modal tetap dan modal tidak tetap dalam produksi pertanian. Modal tetap artinya itu digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa untuk berkali-kali musim. Sedangkan untuk modal tidak tetap digunakan hanya untuk satu kali musim saja. Nah, tentunya produksi modal ini akan sangat menentukan produktivitas dari tanaman. Makanya modal masuk di dalam faktor produksi tanaman. Oke? Sudah ada gambaran? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk faktor produksi yang ketiga. Baik, kita masuk ke dalam faktor yang ketiga, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Nah, melihat faktor tersebut, mari kita lihat kondisi di lapangannya seperti apa. Yang pertama, tenaga kerja ini kita lihat dari kualitasnya. Nah, yang ada, terutama di Indonesia ya, biasanya atau menjadi salah satu pertanyaan, apakah tenaga kerja untuk pertanian kita itu tenaga kerja yang masuk dalam profesional, mungkin dari segi pendidikannya ya, kualitasnya, atau tenaga kerja yang terlatih karena pengalamannya. Nah, nanti bisa kita diskusikan ya kondisinya saat ini seperti apa. Kemudian dari usia. Nah, tenaga kerja yang ada di Indonesia ini umumnya didominasi oleh usia menengah ke atas ya, atau mungkin lebih ke masuk atau kita golongkan dalam usia tua ya. Coba kita lihat, banyak nggak sih anak muda yang turun ke lapangan sebagai petani? Atau kita lihat deh, para lulusan sarjana pertanian ya, banyak nggak yang menjadi petani, turun ke lahan? Ya, sepertinya tidak terlalu banyak ya. Itu dari usia. Kemudian kita lihat ketersediaannya dari gendernya. Lebih banyak tenaga kerja perempuan atau tenaga kerja laki-laki. Nah, itu nanti bisa kita lihat kondisi di lapangan biasanya nih ya. Biasanya untuk tenaga perempuan ini digunakan untuk tenaga tanam ya, ketika ada tanam, misalnya tanam padi. Sedangkan untuk tenaga laki-laki biasanya lebih sering ditemui pada proses pengolahan tanahnya, kemudian proses pemupukan dan perawatan lainnya. Itu dari gendernya. Apalagi ya, tadi kita sudah bicara masalah kualitasnya, kemudian dari gendernya, kemudian dari usianya ya. Saya rasa 3 hal ini cukup ya untuk kita bisa mengevaluasi kondisi tenaga kerja yang ada saat ini. Nah, apakah ketersediaan dari tenaga kerja di Indonesia untuk bidang pertanian ini sudah tergantikan oleh mesin-mesin pertanian, yang menyebabkan salah satunya makin meningkat pengangguran ya,
atau dengan kata lain menurunnya jumlah tenaga kerja bidang pertanian, yaitu menjadi pertanyaan kita bersama ya, kenapa bisa seperti itu. Di satu sisi dengan adanya teknologi, adanya mesin-mesin pertanian tentunya akan mendukung kemajuan dari bidang pertanian, tetapi di sisi lain tentunya menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja manusia ya tentunya. Nah, nanti kalau kita lihat bersama apakah ini positif atau negatif dapat kita diskusikan. Ya, jadi 3 tadi ya, faktor produksi dalam produksi pertanian ada faktor produksi alam, faktor produksi modal, dan juga faktor produksi tenaga kerja. Oke, sudah ada gambaran, dan ini saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya, karena ketiga faktor produksi tersebut akan saling berkaitan ya. Produksi alam melimpah, misalnya lahan tanah di Indonesia relatif masih banyak. Modalnya ada atau tidak. Kemudian tenaga kerja untuk dunia pertanian masih tersedia mudah atau sudah tergantikan oleh mesin-mesin pertanian. Dari keminatannya masih banyak nggak sih yang berminat untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Nah, budidaya pertanian akan berhasil ketika ketiga faktor produksi tersebut tersedia. Oke, paham ya, karena ini masih gampang untuk dipahami dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, baiklah ada agroindustri yang saya sayangi, demikianlah materi kita pada pertemuan kita kali ini tentang faktor produksi pertanian ya. Jadi ada 3 faktor produksi pertanian. Yang pertama ada faktor produksi alam yang terdiri dari 2 ya, ada tanah dan juga ada iklim. Kemudian ada faktor produksi modal dibagi menjadi 2 juga, ada modal tetap dan juga modal tidak tetap. Dan yang ketiga ada faktor produksi tenaga kerja, di mana ketiga faktor produksi tersebut akan saling berkaitan. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi sistem pertanian ya, sistem produksi pertanian. Hari ini kita sudah belajar masalah faktor produksinya. Minggu depan kita coba melihat jenis-jenis sistem produksi pertanian yang ada di Indonesia, di mana sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama ada pertanian tradisional, ada sistem pertanian konvensional, dan juga ada sistem pertanian berkelanjutan. Nah, seperti apa sih sistem-sistem pertanian tersebut? Kita akan bicarakan minggu depan, atau kalian juga bisa mencari terlebih dahulu informasi tentang ketiga sistem pertanian tersebut. Oke, nah semoga apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat belajar, tentunya tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita terus berkontribusi untuk dunia pertanian kita, walaupun kontribusi kita ini cukup kecil ya, tapi tidak apa-apa. Oke, tetap semangat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.